Iya, apakah Anda berencana untuk mudik di tahun ini pemirsa? Ataukah mungkin malah justru sanak famili Anda nih yang akan masuk ke kota Jogja untuk menghampiri Anda? Nah, apapun yang nanti akan Anda putuskan dan siapapun yang akan hadir ke Yogyakarta, tentunya ini merupakan informasi yang sangat penting yang wajib untuk diikuti hingga akhir pemirsa dan akan menjadi bahan pertimbangan pastinya yang bermanfaat apabila Anda nanti akan memanfaatkan momen Lebaran di daerah istimewa Yogyakarta. Dan kali ini tentunya kerjasama di TV bersama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta, kami menghadirkan tema mengenai Lebaran di DIY aman, nyaman, dan juga berkesan. Masih kami nantikan, silahkan di 02744531900 partisipasi Anda, pertanyaan Anda, unek-unek Anda, curhat Anda, apapun boleh ya, silahkan. Dan sambil menunggu, boleh saya tadi tanya dulu ke Pak Wahyu, ini memang belum dijawab ya Pak ya, bagaimana sih Pak itu kalau kita ngomongin keluhan di tahun lalu, kita merujuk dulu sebentar. Sebenarnya di tahun lalu itu keluhan yang paling banyak itu apa Pak? Dan mungkin juga bisa diberitahu sebenarnya kalau nanti ada keluhan yang masuk itu bisa di follow up atau ditindaklanjuti oleh pemerintah berapa lama biasanya agar kita tidak bertanya-tanya nih sebagai masyarakat. Oke, jadi kita seperti yang tadi saya sampaikan ya, ada dua kanal utama pengaduan itu yaitu SP4 Lapor, itu kanal aduan nasional. Dan Pemda DIY punya juga sendiri namanya e-lapor. Jadi keduanya sama-sama bisa gunakan gitu. Tahun kemarin untuk hampir ribuan Mbak kanal aduan di keduanya itu terkait dengan Lebaran itu kalau kita cari keywordnya di dua kanal itu ya ada cukup banyak. Ada puluhan gitu. Memang berapa macam misal tadi katanya ada masalah jalan, kemudian penerangan jalan umum, sarana transportasi atau juga sampai ke hal yang sifatnya mengganggu ketertiban seperti petasan gitu. Iya. Jadi ini yang kemarin banyak kami identifikasi banyak terkait dengan itu. Sehingga ini keduanya mudah digunakan baik ada di website atau juga melalui gawe gitu. Di gawe itu ada SP4 Lapor bisa unduh di Play Store atau juga e-lapor juga ada. Sehingga ini untuk memudahkan masyarakat dan kedua-duanya juga ketika sudah melaporkan itu juga bisa men-tracking sampai sejauh mana kemudian aduan itu ditindaklanjuti. Memang kita punya batasan norma 5 hari gitu. Tak boleh kemudian alhamdulillah DIY atau juga pemuda 3 kabupaten kota itu juga alhamdulillah bisa menindaklanjuti dalam waktu rata-rata kurang dari 1,5 hari. Ini sehingga ini juga menjadi perlu kita jaga apalagi di momen Lebaran ini supaya aduan telebar bisa kita respon secepat mungkin. Sehingga tagline tadi seperti aman, nyaman, berkesan ini bisa kita dukung dengan adanya dua kanal aduan ini Mbak. Gitu, Mbak. Oke, jadi cukup cepat ya Pak ya. Tadi temponya itu 1 hari, 1,5 hari sudah di follow up kita seperti berupaya itu. Gitu. Saya kira juga teman-teman di perangkat daerah lain sudah menyadari ini. Gitu. Ini juga menjaga layanan masyarakat yang dikelola oleh Pemda, tapi juga menjaga DIY sebagai satu entitas yang memang kuat di budaya pariwisata yang harus kita jaga. Baik, gitu. siap. Dan ternyata ini Pak Oyot dan juga Pak Wahyu dan tentunya juga pemirsa yang kami banggakan ini sudah hadir juga bersama dengan kami di studio Adi TV adalah Bapak Singgih Raharjo, SHMED, yang mana beliau adalah Kepala Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Halo, Assalamualaikum Pak Singgih. Terima kasih ya, Bapak sudah berkenan hadir. Monggo silahkan duduk. Wah, ini benar-benar suatu kesempatan yang luar biasa bisa bersua langsung bersama dengan Pak Singgih dan tentunya juga bisa langsung menyapa. Mungkin ingin menyapa terlebih dahulu pemirsa Adi TV di rumah atau mungkin dimanapun berada Pak. Ya, baik ya. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Adi TV dimanapun Anda berada. Sekarang ini kita sedang akan menyambut libur Lebaran dan tentu ini menjadi perayaan kita semuanya, terutama untuk pariwisata daerah istimewa Yogyakarta. Baik, siap. Hari ini kabarnya baik ya Pak Singgih. Alhamdulillah, baik, sehat, bahagia. Sehat, bahagia. Sudah berapa titik ini Pak di hari ini? Di TV Pak, titik keberapa? Ini titik yang kelima. Kelima, luar biasa. Masya Allah ya Pak ya. Masih ada 1, 2, 3 lagi. Siap, sampai berbuka masih lanjut sampai malam ya Pak ya? Oke, siap. Nah, ini langsung saja karena pasti juga pemirsa dan kami semua di sini sudah menantikan bagaimana sih sebenarnya yang diharapkan gitu ya dari masyarakat yang nantinya bisa dijawab oleh Pak Singgih karena benar-benar kita ingin tahu bagaimana sebenarnya kebijakan pengelolaan pariwisata yang
akan dilakukan sebagai bentuk antisipasi nanti bentuk lebaran di 2024 ini Pak? Apa kira-kira yang sudah dipersiapkan oleh Jadi Dinas yang Pariwisata? pertama tentu ini karena setiap tahun kita melakukan hal yang sama Iya. dan berbekal dari tahun lalu tentu menjadi evaluasi bagi kami di pariwisata daerah istimewa Yogyakarta untuk kemudian bisa kalau ada yang kurang tahun lalu kita tambahi, kalau ada yang berlebih kita kurangi supaya dosisnya pas gitu ya. Jadi ini adalah semangat kami dan sekarang ini kita masuk ke sebuah strategi pariwisata yang berkualitas. Tentu ini harus kita sengkuyung bersama-sama. Pariwisata yang berkualitas itu pariwisata yang kemudian ingin meningkatkan daya beli bagi wisatawan, jumlahnya tidak terlalu banyak, tapi dampak yang dihasilkan akan semakin lebih luas, terutama dampak ekonomi. Kemudian dampak terhadap sosial, budaya maupun lingkungan ini juga akan diminimalisir, dampaknya harus positif. Kalau kemudian kita bicara lingkungan, kalau kemudian pengembangan pariwisata di DIY sekarang ini kan cukup masif ya, terutama di kabupaten. Nah ini jangan sampai merusak alam kita kan gitu. Sehingga harus kita lestarikan bersama. Kemudian juga kalau kita lihat dari sisi tadi, saya sempat mendengarkan tadi, ada berkesan tadi. Sesuai tema Pak hari ini. Iya, tema aman, nyaman, berkesan. Kalau kami khususnya di kota juga ada kata-kata yang kemudian hampir sama dengan berkesan, yaitu ngangeni. Ngangeni. Nah, untuk ngangeni ini atau berkesan itu tentu sabta pesona yang terakhir itu kan menimbulkan kesan, menimbulkan kenangan. Kenangan itu adalah kesan atau kenangan itu adalah kemudian ingin kembali dan kembali lagi atau ngangeni tadi. Nah ini yang harus kita harus jaga bersama-sama. Pertama adalah ini tempatnya Pak Oyot ini kaitannya dengan bagaimana lalu lintas yang nanti akan dilakukan oleh Dinas Perhubungan kaitannya dengan menerima 11 juta lebih. Saya bayangkan 11 juta itu penduduk DIY itu hanya 3, sekian, hampir 4 gitu ya. Apalagi penduduk kota hanya 400.000 gitu ya. Tapi ini kan prediksi, yang mau singgah maupun nanti akan tinggal. Ya. Jadi ini yang harus kita siapkan, manajemen lalu lintas. Kemudian dari sisi destinasi wisata sendiri, daya tampung, daya dukung ini juga selalu kami sampaikan ke pelaku pariwisata, termasuk hotel, amenitasnya hotel dan sebagainya. Kita cek ke hotel itu kaitannya dengan lift-nya, itu supaya kemudian tidak ada kecelakaan lift ya. Kemudian pemadam kebakarannya, genset dan sebagainya kita cek. Kolaborasi dengan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi. Di destinasi sama kita pastikan bahwa toiletnya juga bersih. Kemudian petugasnya juga harus sigap. Petugas kesehatannya juga harus oke ya. Pastikan layanan kesehatannya 24 jam itu juga tersedia, baik rumah sakit maupun puskesmas. Kemudian pemadam kebakaran juga harus siaga. Ya. Ini semua kita kolaborasikan dengan seluruh stakeholder untuk menjamin itu tadi, aman, nyaman, dan berkesan tadi. Narasi storytelling, paket-paket wisata kita siapkan semua. Wah, komplit ya Pak ya? Komplit, termasuk oleh-oleh, jangan sampai lupa. Wow, gimana Pak oleh-olehnya Pak? Oleh-olehnya tentu kita dorong UMKM ini untuk siap stoknya gitu ya. Karena dengan jumlah pemudik dan wisatawan ini tentu mereka akan pulang ya tidak kemudian tangan kosong, pasti membawa itu buah tangan untuk untuk saudara, teman, kerabat dan sebagainya. Nah ini budaya di kita itu kan sangat bagus. Budaya yang kemudian mikir tonggo, mikir konco, mikir sahabat dan sebagainya itu bisa menimbulkan daya ungkit ekonomi UMKM yang ada di Jogja. Betul. Bakpia, batik, apalagi wedang uwoh dan sebagainya. Ini potensi yang sangat tinggi di masa nanti libur Lebaran nanti. Baik, berarti memang betapa kemudian pemerintah DIY sendiri ini sudah sangat detail memperhatikan bahkan mempersiapkan dan sudah berkaca dari tahun lalu ya Pak, yang merefleksikan apa yang perlu ditambah, yang perlu nanti diminimalisir sampai dengan tadi bukan hanya kesiapan fasilitas bahkan hingga kesiapan SDM-nya ini juga yang penting ya Pak ya. Termasuk ini Mbak Latifah. Jadi kita
juga menyiagakan untuk petugas Sarlinmas yang ada di pantai. Kita punya petugas yang memang sudah dibekali dengan skill yang khusus untuk melakukan rescue apabila terjadi laka laut gitu ya. Misal ada di pantai Parangtritis, main air ke gulung ombak sedikit ya, nanti sigap. Sarlinmas ini akan sigap dan sudah dibekali dengan peralatan-peralatan yang lumayan canggih gitu. Oke, jadi benar-benar nanti rasa aman ini bisa dihadirkan bagi Betul. siapapun yang akan berkunjung ke tempat wisata, mau yang ada di kota bahkan yang ada di perairan di sisi selatan begitu ya Pak ya. Iya. Oke, siap, nanti kita lanjutkan dulu ya. Nanti masih banyak hal yang akan kita ulik lebih lanjut. Tentunya masih pengen juga bertanya ke Pak Oyod ini nanti seperti apa sih sebenarnya kantong-kantong parkir yang memang sudah disediakan ya. Ini juga rasa-rasanya masyarakat perlu tahu agar nanti bisa benar-benar memanfaatkan momen Lebaran dan juga bisa menyusun rute yang strategis nanti pada saat di DIY. Seperti apa? Jangan kemana-mana, setelah yang berikut ini kami akan segera kembali.